Ini adalah sebuah film yang berasal dari Polandia yang menceritakan tentang kisah percintaan panas, eksotis, dan tragis antara seorang gadis dengan seorang bos mafia yang menculiknya. Namun, sebelum mendengarkan cerita film ini, pastikan dulu kamu sudah berumur lebih dari 18 tahun, atau sudah pernah mengalami mimpi basah. Di awal kisah diceritakan, Massimo bersama ayahnya sedang melakukan sebuah transaksi bisnis ilegal dengan salah satu keluarga mafia di Sisilia. Di sini terlihat, Massimo sedang asyik memandangi seorang gadis yang berada di pinggir pantai. Dia menatap gadis itu melalui teropongnya. Lalu tiba-tiba, Massimo dan ayahnya tertembak saat transaksi sedang berlangsung, sehingga membuat ayah Massimo tewas saat itu juga. Namun, dalam kondisi kritis dan setengah sadar, Massimo dihampiri oleh bayang-bayang wajah wanita yang dilihatnya tadi. Bayangan wajah wanita itu memancarkan senyuman kebahagiaan, seolah-olah mendorong Massimo untuk tetap hidup. Kejadian ini menjadi latar belakang dari keseluruhan alur cerita film ini, yang mana karakter Massimo dibentuk ketika dia mewarisi kepemimpinan organisasinya, bertepatan pada saat dia kehilangan ayahnya secara tragis. Dan di sisi lain, motivasi hidupnya didorong oleh bayangan wajah wanita yang menghampirinya ketika nyawanya hampir melayang. Lima tahun pun berlalu, dan karakter Massimo pun terlihat jelas dari caranya bernegosiasi dan menjalankan bisnis. Dia cenderung tegas, dan tidak segan-segan menghabisi ataupun mengeksekusi pengkhianat atau lawan bisnisnya. Dan selama 5 tahun menjalankan bisnis keluarganya, ternyata Massimo terus-menerus mencari sosok wanita yang ada dalam bayangannya selama ini. Wanita ini telah menjadi motivasi dan dorongan terkuat Massimo dalam menjalankan hidupnya. Sampai-sampai Massimo melukis wajah wanita idamannya itu dan memajangnya di dinding. Wanita ini adalah Laura, seorang gadis yang berasal dari kota Warsawa dan pegawai di sebuah hotel. Saat ini Laura tinggal serumah bersama dengan kekasihnya di Polandia. Seperti wanita karir biasanya di Eropa, Laura sibuk bekerja dan sering pulang malam. Namun, sepertinya Laura kurang mendapatkan kasih sayang dari pacarnya akhir-akhir ini, dan sepertinya Laura sering diabaikan oleh pacarnya itu. Sehingga terkadang membuat Laura mencari kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Dan akhirnya Massimo pun menemukan Laura. Laura pun diculik pada hari ulang tahunnya. Lalu Laura pun dibawa ke rumah Massimo. Laura terbangun dan mengetahui dirinya telah diculik. Laura pun berontak dan meminta dirinya agar dipulangkan. Namun Massimo mengatakan bahwa Laura tidak akan dipulangkan sampai Laura mencintai dirinya. Massimo meminta waktu kepada Laura selama 365 hari. Dia meyakinkan kepada Laura bahwa Laura akan mencintainya selama 365 hari ke depan. Dan Massimo mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh Laura sedikit pun tanpa persetujuan Laura. Dan jika Laura tidak juga mencintai Massimo selama 365 hari itu, maka Laura akan dipulangkan tepat pada hari ulang tahun berikutnya. Tentu saja hal ini dianggap aneh oleh Laura. Dan Laura tidak percaya sedikit pun dengan perkataan orang yang belum dikenalnya itu. Laura pun mencoba-coba kabur dengan mencuri senjata Massimo. Tetapi gagal dan Laura pun dibawa kembali ke kamar. Tak cukup sampai di situ, Laura kembali mencoba kabur dari sana, namun dia syok dan pingsan saat melihat kejadian pengeksekusian di rumah itu. Massimo pun selalu berbuat baik kepada Laura dengan melayaninya seperti ratu. Dan Massimo pun memberikan seluruh kebutuhan Laura. Bahkan Massimo sering mengajaknya keluar berbelanja. Namun lagi-lagi Laura masih berusaha untuk kabur, dan Laura bahkan melapor kepada polisi di sana. Namun ternyata, polisi di sana sangat menyegani Massimo, dan usaha Laura pun gagal. Hari-hari pun berlalu, Massimo masih memperlakukan Laura dengan baik, Mbak Ratu di rumah itu. Mengingat perkataan Massimo yang lalu, bahwa Massimo berjanji tidak akan menyentuh Laura tanpa seizinnya.
Laura pun mulai bertingkah dengan memprovokasi Massimo dan memancing-mancing kesabaran Massimo. Sebagai pria maskulin, Massimo cukup sabar untuk menahan godaan iseng Laura itu. Namun Massimo membalas Laura dengan hal yang sama, seperti yang dilakukan Laura kepadanya. Kejadian seperti ini terus berlanjut. Laura terus melampiaskan rasa kesalnya kepada Massimo dengan memancing-mancing kesabaran Massimo. Dikarenakan Laura ingin melihat apakah Massimo masih memegang perkataannya, yang tidak akan memaksa Laura tanpa seizinnya. Dan sebagai pria yang dominan, Massimo membalas kelakuan Laura itu dengan caranya sendiri pula. Laura pun terpaksa harus melihat konsekuensi ulahnya tadi, di depan matanya sendiri dalam keadaan terikat. Kekesalan Laura tidak juga pudar. Dia membuat keributan lagi di suatu klub milik Massimo, yang mana di sana terdapat banyak orang penting dalam bisnis mafia. Ulah Laura tersebut ternyata membuat Massimo terpancing emosi dan menembak salah satu orang penting dalam jaringan mafia di Eropa. Ulah Laura itu membuat kondisi dunia mafia di sana menjadi tegang dan dapat memicu terjadinya perang antar gangster di sana. Mengetahui Massimo menembak seseorang karena dirinya, Laura pun tidak menerima sikap Massimo. Pertengkaran pun terjadi dan Laura pun terjatuh dari kapal. Hal ini membuat Massimo panik, karena melihat Laura hampir saja mati tenggelam. Massimo mengatakan kepada Laura dengan tulus untuk jangan meninggalkannya, karena dia tidak akan bisa hidup tanpa Laura. Mengetahui Massimo begitu khawatir akan keadaannya, dan mendengar ucapan Massimo yang begitu tulus, seketika membuat Laura jatuh cinta kepada Massimo. Dan akhirnya Laura pun membuka hati dan tubuhnya untuk pertama kali kepada Massimo. Mereka pun menghabiskan hari-hari mereka dengan melakukan pusiring tanpa henti, seperti singa yang mendapatkan musim kawin. Laura pun mengungkapkan perasaannya kepada Massimo, bahwa dia mencintai Massimo. Dan ini belum sampai 365 hari, seperti yang direncanakan di awal. Benih-benih cinta di antara mereka pun mulai mekar, dan Massimo pun melamar Laura dengan cara yang romantis. Laura terbangun pada pagi hari di pelukan Massimo, dan dia mendapatkan cincin lamaran yang sudah melekat di jarinya. Hari-hari pun berlalu, mereka berkencan seperti pasangan kekasih biasanya. Laura pun mengajak Massimo untuk berkenalan dengan orang tuanya, dan perkenalan itu pun berjalan dengan lancar. Kedua orang tua Laura juga menyukai Massimo. Namun, keadaan tidak semulus yang diharapkan. Laura terpaksa harus diungsikan sementara, karena salah satu keluarga mafia di Sisilia sedang mengincar Laura. Kedatangan Laura dari awal sebenarnya sudah memperburuk hubungan antar kedua keluarga mafia di sana. Sebelumnya Massimo sudah memiliki pacar yang bernama Anna, yaitu seorang putri dari pimpinan salah satu gangster terkuat di sana. Namun Massimo meninggalkan Anna karena telah menemukan Laura yang selama ini dia cari-cari. Hal ini memancing amarah keluarga Anna, sehingga nyawa Laura saat ini dalam keadaan bahaya. Laura pun diungsikan ke kampung halamannya di Warsawa. Laura menunggu di sana sampai Massimo menjemputnya kembali. Laura menceritakan semua yang dialaminya saat diculik oleh Massimo kepada satu-satunya temannya yang bernama Olga. Laura dengan bangganya menceritakan tentang kegagahan, maskulinitas, serta fantasi sensual yang dimiliki Massimo. Laura mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada orang yang menculiknya, dan dia sekarang sedang mengandung anak Massimo. Namun kehamilannya ini belum sempat ia ceritakan kepada Massimo. Begitu keadaan sudah mereda, Massimo pun kembali menemui Laura dengan sedikit kejutan. Dan luapan kerinduan mereka pun tak terbendung lagi. Pusiring pun terjadi kembali dengan sangat liar dan tak terkendali. Laura pun kembali ke rumah Massimo, dan Laura mengajak Olga untuk ikut bersamanya sampai pada hari pernikahannya. Olga pun menemani Laura kemana-mana untuk mempersiapkan pernikahan. Mereka tampak bahagia seperti layaknya wanita yang akan menikah.
Olga menyuruh Laura untuk segera memberitahu kehamilannya kepada Massimo, dan Laura pun berencana memberitahu Massimo pada saat makan malam nanti. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi, karena sesuatu yang tragis pun menimpa Laura dan temannya. Laura dibunuh saat dalam perjalanan. Begitu juga dengan Olga. Massimo beserta anggotanya pun tidak sempat menyelamatkan nyawa mereka dari pembunuhan itu. Dan Massimo pun... Demikianlah alur cerita singkat dari film 365 hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sekian, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.